Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Suatu kali Yesus berjalan bersama para muridnya melalui Galilea. Yesus tidak ingin dilihat oleh orang banyak, sebab ia ingin mengajar para muridnya. Yesus berkata kepada mereka perihal anak manusia yang akan diserahkan, yang akan mengalami penderitaan dan wafat, dan pada hari ketiga setelah ia wafat akan bangkit. Yesus menceritakan kepada muridnya, mengajar kepada muridnya bagaimana ia akan diserahkan ke dalam hukuman untuk menjalani kematian. Tapi apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya? Murid-muridnya tidak paham apa yang dikatakan Yesus tentang anak manusia itu. Para murid malah lebih sibuk membahas tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Inilah kecenderungan manusia yang hanya memikirkan dunia, memikirkan kejayaan, kehormatan. Semua ini adalah nafsu duniawi, keinginan daging. Mereka tidak dapat memahami apa yang diajarkan Yesus, tapi mereka malah berpikir yang lain, membahas yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita pun sering demikian. Kita telah menerima begitu banyak firman Allah. Bahkan saat kita dalam mengikuti ibadah, saat kita mendengarkan sabda Tuhan, kita cenderung untuk cuek, cenderung tidak ingin tahu sabda yang kita dengarkan. Tapi kita lebih memikirkan kepentingan duniawi kita, nafsu badan kita. Ini adalah suatu tindakan yang mengecewakan Yesus. Di saat Yesus menjelaskan bagaimana ia, Sang Anak Manusia, Putra Allah, akan menjalani suatu penderitaan hingga wafat. Suatu kenyataan yang perih. Tapi para murid malah memikirkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Oleh karena itu, Yesus pun berkata kepada mereka sambil menggendong seorang anak. Barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini, ia menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya Yesus memberi penjelasan kepada mereka agar mereka jangan berpikir bahwa siapa yang terbesar di antara mereka. Jangan dulu berpikir imbalan. Jangan dulu berpikir kekuasaan, nafsu duniawi. Tapilah berbuatlah dahulu. Sebab Yesus sendiri pun telah menunjukkan bagaimana ia begitu mengasihi kita. Ia sedang mengabarkan bagaimana ia akan menderita hingga wafat. Itu semua karena cinta. Ia perbuat karena ia adalah putra Allah yang terbesar di antara yang besar. Namun bukan berarti karena Yesus adalah putra Allah, ia berleha-leha untuk menikmati posisinya. Yesus malah menjalani penderitaan, dibuat sangat rendah karena Yesus menyerahkan segala kemegahan posisi putra Allah menjadi hamba yang paling rendah.
Demikianlah kiranya para murid dan kita seluruh umat Allah yang mengimani Kristus. Jangan dulu kita memikirkan posisi, tapi rendahkanlah diri menjadi pelayan, menjadi hamba. Sebab siapa yang ingin terdahulu, dia harus menjadi yang terbelakang. Siapa yang ingin dimuliakan, ia harus rela menjadi yang terendah, menjadi hamba. Sebab kita harus meneladani Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebab dengan melayani, kita menjadi pengikut Kristus yang merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menggapai kemuliaan yang setinggi-tingginya. Jadilah pengikut Kristus yang dengan rela dan penuh sukacita merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak pernah menganggap rendah orang lain, tapi selalu bersikap menjadi hamba yang melayani. Dengan demikian, kita adalah pengikut Kristus yang setia, yang rela mencintai dengan cinta yang sesungguh-sungguhnya, dengan memberikan diri rendah. Amin. Semoga dengan hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari kesombongan, tapi menjadi pribadi-pribadi yang merendahkan diri, rendah hati, sikap melayani, dan selalu penuh cinta dalam karya dan perbuatan kita. Amin. Tuhan memberkati.